Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi hubungan Gemini dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi hubungan Gemini dengan selingkuhannya ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib untuk kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini aja ya, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Nah, bacaan asmara cinta segitiganya Gemini ini, Mari mulai dengan melihat hubungan Gemini dengan pasangan sahnya rentang 15 hingga 31 Maret 2025. Oke, di situ. Dan kemudian ini tuh kok kayaknya ya, pasangan sahnya Gemini ya agak-agak kurang sreg untuk penutup bulan Maret ini ke Gemini gitu ya. Mau itu agak-agak kurang sreg, tapi bukan berarti bahwa dianya sudah tidak mau dengan Gemini lagi ya, bukan soal itu. Entah karena memang agak-agak merasa tertekankah, agak merasa sedihkah gitu ya, atau bisa aja merasa ragu-ragu. Ada situasi terakhir kali itu tuh yang membuat ketidaknyamanan ya, memancing ketidaknyamanan hadir, dirasakan oleh si pasangan sahnya Gemini ini gitu ya. Nah, di sini tuh juga bisa sebab karena jarak ya. Nah, kebetulan aja beberapa waktu belakangan ini bisa-bisa entah itu karena perjalanan dinas gitu ya, atau itu karena ada satu dua hal yang memaksa si pasangan sah ini tuh harus berjauhan domisili dengan Gemini, atau jangan-jangan memang relationship ini seawal mula dijalani dengan cara terbatas ya, sebab satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Nah, dengan membangun hubungan yang seperti ini atau menjalani hubungan berjarak seperti ini, bisa-bisa agaknya mengurangi sensasi ya, mengurangi sensasi yang dirasakan sama si pasangan sahnya Gemini ini gitu loh ya. Jadi harus kayak repot meluangkan waktu untuk chatting, untuk nelfon, mana lagi misalnya ketika berharap chattingan ini tuh segera direspon, nggak taunya malah Gemini merespon sudah 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian, sementara si pasangan sah sesungguhnya berharap bahwa respon dari Gemini sigap cepat, hanya selang 1 detik. Nah, jadi ketika direspon 15 menit kemudian, kok ada perasaan yang kayak, lama banget, resah, gelisah, cemas, pikiran udah kemana-mana. Kok ini tuh lambat ya balasnya ya. Jadi ibaratnya kayak 15 menit terasa udah kayak 15 hari. Jadi akhirnya nggak tenang gitu ya, nggak damai, nggak nyaman, nggak bisa di-enjoyin gitu ya. Kadang juga misalnya nelfon, malah teleponnya itu tuh di-reject misalnya ya. Walaupun mungkin Gemini ngasih alasan, oh sorry ya Beb, aku nge-reject kamu tadi karena kebetulan akunya itu tuh lagi meeting misalnya, atau aku lagi di jalan misalnya, nggak bisa ngangkat telepon kamu sebab berbahaya, sambil nyetir sambil ngobrol misalnya kayak gitu ya. Tapi itu tuh bisa di matanya si pasangan sah, nggak enak banget ya kayak gini ya relationshipnya gitu ya, situ. Atau yang kayak ngeliat ya ketika dia hangout sama temen-temennya, aduh ini si temen-temen semua pada ngegandeng pasangan, sementara pasanganku si Gemini ada di kutub utara gitu ya.
gigit-gigit jari sendiri gitu ya. Jadi orang yang nepok-nepokin nyamuk ketika orang pacaran gitu ya. Membleh sendiri ngelihat orang bermesraan, alah gimana lah ini. Gitu. Jadi kayak kurang sensasi gimmick-gimmicknya ya. Sensasi-sensasi bahagia, gimmick-gimmick menyenangkan gitu ya. Kurang banget di situ. Jadi itu yang akhirnya bisa bikin si pasangan sah ini tuh agak-agak males-males gimana gitu ya. Kurang-kurang gairah gitu loh. Di rentang tutup bulan Maret 2025 ini ke hubungannya dia sama Gemini. Gitu. Kalau Gemini mari lihat sih cukup baik sesungguhnya ya. Jadi nanti kita akan lihat, tapi jangan-jangan memang Gemini ini tuh entah hanya menjadikan ayang bebek selingkuhan sebatas selingan saja. Itu juga bisa nih. Karena kalau untuk kesungguh-sungguhan, mari nampak kesungguhan itu tuh lebih besar ya. Kesungguhannya Gemini itu tuh sangat besar ya, sangat besar ke pasangan sahnya. Walaupun ini ceritanya hubungan pacaran. Gitu loh ya, sudah ada ini tuh wacana Gemini, hubungan pacaran ini tuh ya, walaupun belum kepikiran di situ tuh tentang pernikahan, tapi hubungan pacaran ini tuh bisa panjang, bisa lama gitu. Di sana dia tidak berminat bahwa relationship dengan si ayang bebek pasangan sah ini tuh hanya hitungan 1, 2, 3 bulan aja ya, enggak. Kalau boleh ya sampai bertahun-tahun, bahkan sampai naik ke status pernikahan di situ. Dan ya sebisa mungkin memang kalau dalam hubungan mereka ini, mari nampak mereka punya niat ya, yang kayak ya kalau habis berantem, habis ribut, habis nggak enakan, langsung diusahakan untuk berdamai. Gitu ya, ada niatan di sana, langsung diusahain untuk damai, langsung diusahain untuk nyambung lagi. Jadi maksudnya mereka berdua ini tuh mari lihat nggak suka ya konflik. Kalau bisa harmonis, mereka akan lebih pilih harmonis. Kalau bisa bermanjaan, mereka akan lebih memilih bermanjaan daripada saling berculas-culasan. Nah seperti itu ya. Jadi tidak berminat mereka berdua ini tuh menjadikan ya satu sama lain sebagai lawan ego, lawan tanding untuk nyari-nyari adu-adu sakti ya. Siapa yang paling tersakiti, siapa yang paling menderita, siapa yang paling mampu untuk direndahkan gitu. Enggak. Entah. Ini sama-sama punya niatan positifnya nih sesungguhnya ya, antara Gemini dengan pasangan sahnya. Sama-sama punya niatan positif tentang relationship-nya mereka. Gitu. Tapi ya tadi, namanya juga manusia ya, andaikan pun itu tuh ceritanya ndak LDR-an, namanya manusia, tetap ada kayak perbedaan-perbedaan cara pandang. Kadang-kadang di situ tuh lemahnya kemampuan untuk memahami gitu ya, sehingga terjadilah gesekan demi gesekan. Tapi untuk sampai sejauh ini, walaupun terjadi gesekan, masih ada di situ tuh niatan, ini tuh harus diselesaikan ribut-ributnya, harus dibuat kembali suasana hubungannya itu tuh menyenangkan lagi gitu ya. Nggak boleh dilama-lamain di situ tuh silent treatmentnya, kemarahannya harus bisa diredakan sendiri gitu. Kalau mari lihat hubungan Gemini sama ini pasangan sah, segila apapun sikap kemarin hari, tapi kayak ada iya ya, kok kayaknya aku nggak boleh gitu ya, ya deh aku minta maaf. Ada yang kayak gitu kan di hubungan mereka. Jadi ini tuh hubungan seperti nggak bisa lagi ya dibilang hubungan bercandaan ya, nggak bisa. Ini tuh udah benar-benar hubungan serius, walaupun levelnya masih pacaran. Apalagi kalau rumah tangga. Dalam urusan rumah tangga itu ya nggak segampang itu tuh mau mempertimbangkan tentang perpisahan. Kalau nyablak gitu ya, ceplos gitu ya, ketika emosi, udah dah kamu cari aja laki-laki lain, kamu cari aja perempuan lain, bubar aja lah kita. Mungkin kalau ketika emosi bisa aja itu ngomong ya, kepleset muncung gitu ya. Bisa ngomong gitu, tapi apakah ada action selanjutnya? Ya nggak ada action selanjutnya gitu. Kalaupun ada di sana, tapi nanti balik lagi tuh, udahlah aku balik aja ke rumah orang tuaku misalnya gitu ya, ancaman dari si pasangan sah.
Balik pun dia mau ke rumah orang tuanya, tapi ketika misalnya Gemini chatting dia, nelfon dia, dia pasti akan merespon, dia akan menyambut gitu loh. Dia nggak akan abaikan, dia nggak akan dengan sengaja ngecuekin gitu ya. Pasti masih mau ada interaksi dengan Gemini. Ya dari interaksi nanti cepat atau lambat ya balik lagi ke rumah mereka bersama, koneksi lagi, terhubung lagi, gitu. Lanjut lagi main cinta-cintaannya gitu ya. Kuat ini, hubungannya Gemini dengan pasangan sahnya kuat gitu ya. Cukup kuat lah, cukup bisa survive lah di sela-sela gempuran dari ego satu sama lain, atau mungkin pengaruh dari luar relationship gitu ya. Tapi ini tuh pasti kuat di situ. Kalau mau lihat ada semangat pula ya, karena ada semangat keduanya ya, memang masih mau sama-sama. Kalau hanya satu yang mau bersama, yang satunya lagi udah nggak mau, ini yang repot kan. Nah tapi di sini tuh kan kelihatannya ya masih sama-sama mau gitu loh, sama-sama ingin melanjutkan gitu ya. Pisah-pisah, jeda-jeda sebentar ya wajar ya, masih lazim lah, masih bisa dikatakan lazim walaupun itu bukan situasi yang ideal gitu ya. Tapi ya kalau pisah-pisah sebentar, tutup koneksi sebentar, blokir, saling marahan, seolah-olah kayak saling meninggalkan, tapi itu tuh hanya gimmick-gimmicknya aja, hanya kayak lika-likunya aja, warna-warnanya aja, ya, bagian dari kisah untuk bersama aja itu, kalau mari lihat ya. Dan ya udah pasti di rentang 15 hingga 31 Maret ini tuh Gemini lebih gini ya, ketika dia mikirin tentang si pasangan sahnya. Aku ngasih apa ya sama dia ya? Aku bikin apa ya ke dia ya, supaya dia itu tuh senang, biar dia itu tuh happy, biar dia itu tuh merasa aman, biar cintanya dia semakin besar untuk aku, gitu lah. Gimana ya biar bikin dia tersenyum, biar bikin dia tertawa, gitu. Gitu tuh tujuannya Gemini. Tuh ya. Nah kalau si pasangan sah nampaknya lebih ke arah gimana ya supaya Gemini ini tuh deket lagi sama aku, makin sayang sama aku, biar dia merasa dia tidak aku tinggalkan, bahwa dia tahu hidupnya aku ini tuh bahwa aku ini tuh ingin hidupku ini tuh didampingi sama Gemini. Apa yang harus aku ucapkan ya, apa yang harus aku lakukan ya, biar hubungan kami bisa langgeng gitu, biar dia percaya sama aku gitu ya di sana. Biar gimana nih hubungannya kami setiap berjumpanya lebih banyak diisi dengan manja-manjanya, mesra-mesraannya gitu ya. Jadi saling memikirkan, saling cari-cari ide, cari-cari cara gitu ya, biar relationship ini tuh ibaratnya seperti sebuah anugerah yang indah dari langit gitu mereka berdua. Kalau mari lihat ya. Nah, di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan bagaimana situasi Gemini dengan ayang bebek selingkuhannya. Nah, di situ, di sini, yap, ya, dan berikutnya di situ. Kemudian di situ ada hadir di sini, ada hadir di sini, dan kemudian ada hadir di sini. Kalau mari lihat Gemini ini ya memperlakukan kedua orang pasangannya, mari nampak itu tuh dengan sikap yang cukup baik ya. Walaupun ini adalah bebek selingkuhan gitu ya, tapi juga kalau mari nampak Gemini itu tuh semacam orang yang nggak tega ya, jika harus memperlakukan si yang bebek selingkuhan ini tuh dengan buruk, jelek gitu ya. Nampaknya kalau dia mau ngomong itu tuh dia bisa mikir apakah omongannya dia itu tuh ya, apakah omongan si Gemini ini tuh nyakitin pasangan bebek selingkuhannya, apakah sikapnya Gemini ini tuh membuat malu, membuat tidak aman, tidak nyaman ini pasangan selingkuhannya gitu ya. Jadi mikir
Kalau melihat Gemini ini tuh cukup berhati-hati memperlakukan ayang bebek selingkuhannya. Jangan sempat kehadirannya dirinya ya, si Gemini ini ya. Dia tuh bilang ke diri dia sendiri, jangan sempat kehadirannya aku dalam hidupnya si ayang bebek selingkuhan. Ini tuh ibarat dia lagi ngelihat Gondoruo. Oh jangan, gitu Gemininya. Kalau bisa si ayang bebek selingkuhannya aku ini tuh ngelihat aku, wah aku ini orang baik budi, orang baik hati, orang yang menyenangkan, ya, orang yang mampu membahagiakan dia, gitu tuh maunya si Gemini ini. Itu ya. Jadi kayaknya ada dua orang yang lagi dipertimbangkan sama Gemini, ya, soal kenyamanan, kenyamanan, rasa aman, rasa bahagia, rasa disayangi gitu. Di sana ya. Karena Gemini itu pun dengan ayang bebek selingkuhan ternyata dia pakai hati nih. Gitu ya. Gemininya itu tuh bukan hanya melihat nafsu, hasrat ya, ke hubungan dengan pasangan selingkuhannya, enggak. Ternyata kalau mari lihat di sini tuh dia membawakan perasaan cinta, memberikan perasaan sayang ke si selingkuhannya ini. Mungkin kalau perjanjian untuk nggak usah mikir-mikir hubungan ini statusnya apa, apakah panjang ke masa depan, perjanjian-perjanjian seperti itu tuh mari rasa memang cepet itu tuh nampaknya dijelaskan sama Gemini. Maksudnya begini, ketika dia dengan pasangan selingkuhannya, hubungan kita teman tapi mesra aja ya, hubungannya kita gini-gini terus aja nggak apa-apa ya, gitu. Kita hanya sebatas level kekasih aja ya. Hubungan kita hanya kita berdua aja yang tahu dengan Tuhan, dan berikutnya oleh si tarot reader aja ya. Gitu. Jadi bisa-bisa memang Gemini udah ngasih gambaran clear ke ayang bebek selingkuhannya. Supaya ini ayang bebek selingkuhan nggak tersakiti, nggak ngerasa kecewa, nggak ngerasa dibohongi. Makanya beberapa dari Gemini mari lihat udah cukup belak-belakan ngomong sama ayang bebek selingkuhan. Kamu lihat aja gimana aku datang, gimana aku hadir dalam hidupnya kamu saat sekarang. Aku kan nggak nyakitin kamu, aku kan nggak ngomong kasar sama kamu, aku kan nggak minta ini itu dari kamu, aku nggak minta duitmu, aku nggak minta gratis seksual dari kamu. Nah gitu. Kamu lihat kan bagaimana aku saat ini ke kamu, atau bagaimana aku sepanjang berhubungan sama kamu. Ya udah ya, yang aku bisa kasih sama kamu cuman di situ. Tapi itu pun menurutku satu hal yang indah, satu hal yang pantas, satu hal yang wajar, satu hal yang terbaik gitu Gemininya. Nah, jadi kalau ngomong sama pasangan selingkuhan, lembut ini udah pasti Gemini ya. Lembut. Terutama 15 hingga akhir bulan Maret. Dibandingkan dengan marah-marah, lebih banyak gimana beb? Gimana sayang? Gitu ya. Karena memang sayang. Karena memang cinta. Walaupun kalau untuk level status, ya itu tuh bisa level statusnya nggak jelas. Level statusnya ini maaf banget rendah. Nggak ada cerita komitmennya. Maksudnya tidak diakui sebagai pacar di muka umum, tidak diniatkan untuk mengikat satu sama lain dalam status pernikahan. Tapi secara interaksi antara orang yang saling memadu kasih, mari lihat energi Gemini ini tuh ya berusaha ya untuk jadi orang yang terbaik ya sebagai kekasihnya si ayang bebek selingkuhan dia ini. Gitu ya. Dan beberapa ini kayaknya royal ya, ngasih ini ngasih itu gitu lah. Ada atau yang kayak care, pedulian gitu ya ke si pasangan selingkuhannya gitu. Nggak mau dia tuh kayak nyepelein si pasangan selingkuhannya ini, nggak mau. Komitmen bisa dimenangkan oleh si pasangan sah dari Gemini.
gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa Gemini akan sembrono perlakukan ini tuh si pasangan selingkuhannya, gitu ya. Kejelasan status bisa didapatkan sama pasangan sah, tapi juga keindahan sebuah relationship asmara bisa dirasakan oleh si selingkuhan. Jadi nggak kalahnya nih sebenarnya ya. Kalau dari pengalaman, oke, kalau dari pengalaman menjalani sebuah hubungan asmara, mari lihat memang baik ya pengalaman asmaranya si pasangan sah Gemini dengan Gemini, dan juga baik ya di pengalamannya si selingkuhan ketika menjalani hubungan dengan Gemini. Makanya ini tuh si pasangan selingkuhan, mari lihat ya kok kayaknya memang pun ya sampai sudah sepanjang apa ya relationshipnya mereka, nggak bisa ini ninggalin Gemini, nggak mau itu tuh ninggalin Gemini gitu ya. Soalnya kan udah ngeliat ya, wah dia di treatment sama Gemini kayak gimana gitu kan, apa-apa yang bisa atau yang sudah dia dapatkan dari hubungan dengan Gemini ini. Makanya ini tuh nggak bisa ninggalin Gemini di situ, nggak bisa gitu ya. Malah makin lama-lama makin besar ini harapannya dia. Wah, aku nggak mau nih hanya hubungan tapi mesra. Aku juga inginlah dinikahi sama Gemini. Atau aku inginlah Gemini ini tuh mau aku lamar, aku jadikan sebagai istrinya aku. Gitu tuh. Nanti dia bisa kayak ngerasa nggak cukup ya, hanya sebatas hubungan yang disembunyikan. Hanya sebatas hubungan sebagai kekasih saja. Maunya dia ya naiklah statusnya jadi suami kah atau jadi istri gitu ya, yang bisa diwartakan ya, dia bisa mewartakan kebahagiaannya dia ke banyak orang gitu, memperkenalkan Gemini, ini loh pacarnya aku, ini loh suaminya aku, ini loh istrinya aku. Ada satu rasa bahagia di sana ketika bisa ngelakuin itu ya, memperkenalkan Gemini atau diperkenalkan oleh Gemini ya, ini loh kenalin istrinya aku, pacarnya aku atau suaminya aku. Dia ingin denger itu dari Gemini nanti lama-lama ya, lama-lama. Kalau saat sekarang kan mereka ketemuannya bisa sembunyi-sembunyian ya, janjian di mana ngundap-ngundap pakai topeng gitu ya. Ketemuannya di tempat yang kira-kiranya orang nggak tahu, orang nggak kenal mereka gitu ya. Yang tahu pun hubungan mereka berdua ini tuh hanya segelintiran orang saja saat sekarang. Nah, jadi nanti si pasangan selingkuhan ini tuh pengen jangan kayak gini lagi. Aku ingin bisa jalan-jalan ke mall dengan Gemini ini tanpa harus menyembunyikan bahwa ada statusnya kami sebagai kekasih gitu, sebagai sepasang kekasih gitu ya. Nanti lama-lama makin besar ini tuh harapannya si selingkuhan Gemini ke Gemini ini, makin ingin dia naik level gitu. Tapi mungkin kalau naik level nampak-nampaknya Gemini nggak mau ya, nampak-nampaknya Gemini nggak mau. Secinta apapun Gemini ke si pasangan selingkuhannya, tapi kalau untuk status mari agak ragu ya, Gemini mau ngasih status yang jelas ke si ayam bebek selingkuhannya ini. Apalagi kalau Gemini ternyata sudah menikah dengan pasangan sahnya. Nggak akan mungkin itu Gemini menceraikan pasangan sah dan kemudian memilih untuk membangun hubungan pernikahan baru dengan si ayam bebek selingkuhannya. Setidaknya nggak akan mungkin terjadi dalam tahun 2025 ini. Itu ya. Seandainya pun hubungan Gemini dengan pasangan sahnya masih di level pacaran, tapi di sini tuh kalau pilihannya Gemini sebagai suaminya dia atau sebagai istrinya dia, ya, jika dia harus memilih di antara yang dua ini, ayam bebek sah dengan ayam bebek selingkuhan, pasti dia akan lebih pilih ayam bebek sah. Setidaknya tahun 2025 ini, ya.
di sana. Kok lebih mantap, lebih yakin dengan si pasangan sah dibandingkan dengan ayang bebek selingkuhan. Lebih yakin Gemini, ya, bahwa memilih pasangan sah itu tuh jauh lebih benar ya, kalau untuk bangun hubungan yang serius atau kalau untuk menjalani hubungan yang berkomitmen penuh ya, lahir batin. Kalau dengan si pasangan selingkuhan, cinta boleh cinta, sayang boleh sayang, tapi bukan berarti dimiliki atau diizinkannya pasangan selingkuhannya ini memiliki dirinya lahir dan batin. Seperti itu. Levelnya dengan pasangan ayang bebek selingkuhan hanya di level sebagai sepasang kekasih saja. Gitu energinya Gemini. Tanpa bermaksud untuk menyakiti, merendahkan si pasangan selingkuhan. Nah, ini Gemini akan memilih ya bersama dengan selingkuhan hanya di level sebagai kekasih saja. Seperti itu ya. Oke, baik. Nih, di pembacaan Gemini dengan pasangan sah, hadir energi dari Scorpio, ada Leo, masuk ke Capricorn di situ. Energi dari Libra, Cancer. Kemudian ada energi dari Aries di sana. Itu aja. Nah, di pembacaan Gemini dengan ayang bebek selingkuhan, hadir energi dari Leo, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, masuk energi dari Libra di situ, energi dari Capricorn dan energi Gemini menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.